warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kira-kira perasaan kalian itu seperti apa? Senang. Apakah semuanya merasakan senang? Ya. Alhamdulillah, Ibu harap semua yang ada di sini merasakan senang. Kalau misalkan kalian sudah merasakan senang, berarti kalian sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu minta tolong ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja yang tidak berangkat? Mas siapa? Mas Raihan. Kenapa Mas Raihan? Sakit. Terus ada lagi? Aisyah Laila. Kenapa Mbak Aisyah? Ya. Semoga teman-teman kita yang hari ini tidak berangkat ya segera lekas sembuh. Agar lebih semangat kita yel-yel lagi gimana? Ya. Kita yel-yel tadi. Semangat lagi. Luar biasa, tetap semangat. Agar kita lebih bersemangat lagi ya, kita menyanyikan lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu apa? Ya, saya minta tolong Mbak untuk mempersiapkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, setelah kalian ya menyanyikan lagu nasional ya, Ibu harap kalian selalu bersemangat ya, selalu bersemangat untuk sekolah ya, selalu bersemangat untuk belajar dan selalu bersemangat untuk menggapai cita-cita. Pada pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Sebelum kita mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, alangkah baiknya kalian itu harus tahu ya apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama ya, kalian harus tahu sebenarnya apa saja sih teori-teori ya masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Terus yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi di masing-masing setiap kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terus untuk yang ketiga, kalian harus bisa ya menjelaskan kondisi sosial, politik, ekonomi ya maupun budaya. Terus yang selanjutnya kalian bisa menentukan makna dari setiap kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya, yang mana nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan yang mana permasalahannya itu kaitannya dengan materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terus selain itu Ibu juga menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Dan untuk teknik penilaiannya, Ibu akan menggunakan penilaian sendiri nanti dilakukan di akhir ya, di kuis, dan ada juga penilaian kelompok. Namun sebelum memasuki penilaian itu juga nanti akan
menggunakan tes awal, yang mana sebelum pembagian kelompok ibu akan membagikan ya soal-soal kaitannya dengan tes awal nanti kalian pembentukan kelompok seperti itu. Terus kita memasuki materi ya, kira-kira dari dua gambar ini, apakah ada yang tahu ini gambar candi apa? Saya, Bu. Ya, Mas Kevin. Candi Borobudur dan Candi Prambanan, Bu. Betul sekali. Dari gambar tersebut itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tepuk tangan buat Mas Kevin. Ya, dari gambar tersebut juga Ibu akan memberikan pertanyaan penatik ya. Pertanyaannya apa? Coba sebutkan 5 kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang pernah ada. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Isya. Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Singasari, Mataram, dan sebagainya. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Isya. Sebelum Ibu mau ngasih suatu masalah ke kalian, alangkah baiknya kalian melihat tayangan ya, video pembelajaran ya, yang nanti Ibu tayangkan. Nanti kalian mengamati ya, mengamati ada beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Lupa. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad keempat Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Kalian tadi sudah melihat tayangan video ya. Tayangan video pembelajaran yang tadi ya sudah dijelaskan ada beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, dari kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, Ibu akan menjelaskan ya kira-kira ya teori sebelum adanya kerajaan itu, teori-teori maksudnya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada 4 teori ya terkait dengan masuknya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kira-kira apa saja? Yang pertama itu adalah teori Waisya. Teori Waisya di sini ya dikemukakan oleh salah satu peneliti yang bernama N.J. Krom. Ya, menurut N.J. Krom, proses masuknya kebudayaan dan agama Hindu Buddha itu dibawa oleh para pedagang India atau pedagang India itu biasa disebut juga dengan Waisya. Dari pedagang India yang datang ke Indonesia, mereka itu bukan hanya untuk berdagang ya. Mereka bermukim di Indonesia ya, mereka berinteraksi terus serta menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Dari proses itulah ya proses penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Ini menurut dari teori Waisya. Jadi yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia siapa? Dari pedagang India atau biasa disebut dengan Waisya. Yang keempat itu adalah teori arus balik. Teori arus balik ini ya dikemukakan oleh ya G. Friedrich, yang mana berkembangnya pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia itu ya atas dasar dari orang Indonesia sendiri. Berbeda dengan 3 teori ya. Kalau 3 teori itu berarti mayoritasnya yang menyebarkan adalah orang Indonesia. Tapi dari teori arus balik ini orang Indonesia yang menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Dari 4 teori ya saya ingatkan lagi. Kalau teori teori Waisya berarti yang menyebarkan orang India atau pedagang dari India ya, atau pedagang Waisya. Terus kalau teori kesatria prajurit India. Kalau yang Brahmana, kalau yang dari teori arus balik berarti orang Indonesia sendiri. Coba dari 4 teori tadi ya, adakah yang bisa ya menyampaikan kira-kira teori mana yang kebenarannya itu lebih akurat? Ada yang bisa? Ya, betul sekali Mbak Nadia. Coba. Menurut saya yang benar adalah teori arus balik, karena teori arus balik yang melakukan proses penyebaran agama Hindu Buddha dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Coba Mbak Nadia pilih teori arus balik.
Kenapa bukan teori Waisya? Alasannya apa? Karena teori Waisya diragukan kebenarannya karena jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, pusat-pusat kebudayaannya mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan, pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya pengaruh kebudayaan ini banyak terdapat di wilayah pedalaman. Betul sekali. Tepuk tangan buat saya. Tadi sudah dijelaskan secara rinci sekali ya. Kenapa Mbak Nadia itu tidak memilih teori arus balik? Kenapa Mbak Nadia tidak memilih teori Waisya dan teori Brahmana? Tadi sudah dijelaskan. Memang betul sekali. Teori dari 4 teori itu yang benar-benarnya itu adalah teori arus balik. Nah, teori arus balik ini ya orang Indonesia yang sendiri yang benar-benar mencari ilmu pengetahuan di India kemudian menyebarkan proses. Selanjutnya kita ke pertanyaan ya. Ini ada sebuah pertanyaan permasalahan. Nanti kalian pecahkan ya. Nanti kalian pecahkan pertanyaan dari 3 pertanyaan ini ya. Dari 3 pertanyaan ini, yang pertama, mengapa kerajaan Hindu-Buddha tidak mampu bertahan dan eksis di muka bumi ini? Terus yang kedua, hal-hal apa saja yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha? Dan yang ketiga, faktor apa saja ya yang menyebabkan kerajaan tersebut mengalami kemajuan maupun kemunduran. Nanti ibu akan ya membagi kelompok ya berdasarkan dengan gaya belajar kalian. Maka dari itu agar ibu tahu ya sebenarnya kalian ini lebih suka, ada yang lebih menonton ya, mungkin ada yang suka belajarnya membaca atau yang lain. Ibu akan memberikan tes awal ya, yang mana nanti ibu akan share di grup klik asesmen non kognitifnya. Cukup dengan berapa menit saja ya. Ya, kalau sudah ya, ibu akan membagi kelompoknya. Di situ sudah ada 5 kelompok ya, dari kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Nah, silakan kalian kumpul ya, berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, di sini ibu akan membagikan lembar kerja kelompok ya. Kelompok kerja kelompok di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus mengisi nama anggota kelompok kalian, dan kalian juga harus ditulis juga ini dari kelompok kerajaan mana. Dan terus kalian harus bisa menjawab dari permasalahan yang sudah ditayangkan di mana PowerPoint ya. Yang selanjutnya ini ada tambahan ya dari materi kerajaan atau permasalahan yang ada di lembar kerja kelompok di sini ya. Ibu harap masing-masing kelompok itu bisa merangkum atau membuat poster atau video kaitannya dengan materi ini ya, materi hari ini. Kalau misalkan lewat poster ya, kalian buat poster bisa melalui media Canva ya atau aplikasi yang lain dan bisa menunjang untuk mengerjakan tugas ini. Bagaimana caranya agar kalian cepat selesai? Ya, kalian wajib bagi tugas. Di sini ada 5 anak, berarti yang 3 anak itu menjawab pertanyaan permasalahan. Terus yang 2 itu bisa berpikir atau mengerjakan poster ya, poster dalam bentuk Canva atau video, terserah kalian. Saya bebaskan. Yang penting kalian ada hasil dari pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, saya akan membagi
lembar kerja kelompok dari Kerajaan Sriwijaya. Mana dari Kerajaan Sriwijaya? Ya, silakan kalian bisa menjawab ya dari lembar kerja kelompok ya, bisa melalui media internet maupun dari buku teks sejarah yang sudah ada di meja. Itu. Dan kalian juga berdiskusi dan juga jangan lupa bagi tugas agar tugasnya itu cepat selesai. Oh ya, Ibu akan kasih informasi ya. Setelah nanti kalian sudah membuat produknya ya, misalkan dalam bentuk Canva atau dari video boleh. Kalau kalian sudah jadi produknya, tolong kalian setting dulu gambarnya. Jadi nanti ketika kalian lagi presentasi, Ibu akan menampilkan hasil dari apa yang kalian kerjakan. Seperti itu ya. Sudah bikin di grup? Sudah ya. Disusul dari Kerajaan Singosari sudah mengirimkan. Silakan dari Kerajaan Kutai bisa menempatkan diri untuk presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kerajaan Tarumanegara akan mempresentasikan hasil pertanyaan LKPD. Mengapa kerajaan Hindu Buddha tidak mampu bertahan dan eksis di muka bumi? Karena pada masa Hindu Buddha, masyarakat Indonesia mengenal adanya sistem kasta. Namun setelah Islam masuk, sistem tersebut mulai pudar. 2. Hal apa saja yang menyebabkan keutuhan Hindu Buddha di Nusantara? Berkembangnya agama Islam, pewaris tangga yang kurang cakap, menurunnya kekuatan kerajaan, lemahnya kondisi militer dan ekonomi, banyak pemberontakan. Jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan kerajaan tersebut mengalami kemajuan dan kemunduran. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, yang mana menyebut Raja Purnawarman membuat saluran air yang panjangnya 6.112 tombak utara dengan 11 km. Lalu kita akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Saya. Ya. Sebutkan sumber-sumber sejarah keberadaan Tarumanegara. Baik, saya tampung dulu pertanyaan dari Kevin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya sebutkan siapa rasa terkenal dari Tarumanegara. Baik, saya tampung dulu pertanyaan dari Raifan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kevin dulu. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara adalah sejumlah prasasti Ciarateun, prasasti Jambu, prasasti Awi, prasasti Muara, Ciaten, prasasti Tugu, prasasti Cidanggiang, dan adanya berita dari Tiongkok. Apakah cukup? Terima kasih jawabannya. Lalu kami akan menjawab pertanyaan dari Raifan. Raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Purnawarman. Bagaimana? Terima kasih. Kemudian kami akan mempersembahkan hasil karya dari kelompok kami yaitu Kerajaan Tarumanegara. Ya, sudah lengkap sekali ya di Kerajaan Tarumanegara. Posternya sudah jelas, ada sumbernya dan ada juga kerajaan keruntuhan dan kejayaannya, ada petanya juga. Ya, terima kasih buat kelompok kerajaan Tarumanegara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
keempat tentang presentasikan kerajaan Majapahit. Dari 4 teori yang sudah dijelaskan, coba pilih satu teori yang tepat penggunaannya dan jelaskan alasan masing-masing dari teori tersebut. Jawabannya adalah teori arus balik, yang menurut saya benar karena teori arus balik yang melakukan proses penyebaran agama Hindu dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Jawab pertanyaan dari Triverlita. Sebutkan sumber sejarah kerajaan Majapahit. Sumber sejarah keberadaan kerajaan Majapahit adalah keraton kitab Prajalajah dan negara tata agama dan catatan sejarah dari Tiongkok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari Kerajaan Singosari. Mengapa kerajaan Hindu-Buddha tidak mampu bertahan dan eksis di muka bumi Nusantara? Karena berkembangnya agama Islam di tanah air pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia mengenal adanya sistem kasta. Namun setelah Islam maju, sistem tersebut mulai pudar. Akibatnya, sistem kasta yang sebelumnya dipakai oleh masyarakat pada masa Hindu-Buddha mulai tidak dipergunakan lagi. Kenalkan, nama saya Fitri. Jelaskan ekspedisi yang dilakukan pada negara sehingga membuat kejayaan kerajaan Singosari. Ya, saya akan menangguhkan dulu pertanyaan dari selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri. Jelaskan ekspedisi yang dilakukan Kertanegara sehingga membuat kejayaan Singosari. Salah satu ekspedisi terkenalnya adalah ekspedisi Pamalayu tahun 1275 yang menghasilkan kerjasama politik dengan kerajaan Melayu. Ini adalah hasil karya kami dari kerajaan Singosari. Cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kerajaan Sriwijaya. Pertama-tama kami akan menjawab pertanyaan LKPD. Satu, mengapa kerajaan Indonesia tidak mampu bertahan dan eksis di muka bumi Nusantara? Jawabannya adalah karena berkembangnya agama Islam di Indonesia. Maksudnya agama Islam di Indonesia ini juga mendorong banyak ulama maupun tokoh untuk mendirikan kesultanan. Kita akan membuka sesi tanya jawaban. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, perkenalkan nama saya Asna Heriato. Jelaskan arti dari nama kerajaan Sriwijaya. Baik, kami tahu dulu pertanyaannya. Siapa raja yang mengalami zaman kejayaan kerajaan Sriwijaya? Baik, kami tahu dulu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan Einstein dulu. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan dan atau kejayaan. Nama Sriwijaya adalah kemenangan yang gilang-gilang. Gimana, Einstein? Ya, baik, jawabannya terima kasih. Terus kami akan mempersembahkan poster kami, yaitu tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini hasil dari poster kelompok kerajaan Sriwijaya ya. Ya, oke, terima kasih. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Kemarin ya tadi juga sudah saya sampaikan kalian memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Terus yang selanjutnya kalian membuat poster ya kaitannya dengan materi tersebut. Nah, sudah kalian laksanakan. Dari yang sudah disampaikan ya masing-masing kerajaan, sebelum Ibu menyimpulkan hasil dari
apa yang kalian sudah presentasikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Ya, Mbak Aziza, silakan. Dari presentasi yang sudah dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa ternyata banyak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang bertahan lama dan berkembang, namun mengalami keruntuhan karena masuknya kerajaan Islam di Nusantara. Ya, betul. Terima kasih Mbak Aziza. Betul sekali yang sudah disampaikan Mbak Aziza ya. Di situ kalian sudah menjelaskan bagaimana sih ya alasan kenapa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu tidak bisa eksis atau tidak bisa bertahan di muka bumi sampai saat ini. Salah satunya satu ya, pewaris tahta yang kurang cakap ya. Terus yang kedua, menurunnya kekuatan kerajaan. Dan yang ketiga, sudah mulai ya berkembang dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terus agar kita lebih fokus ya, coba kita gimana kalau SDG dulu ya. Semuanya tolong bisa persiapan dulu. Fokus. Melihat, mendengar, fokus. Nah, apakah kalian sudah fokus? Sudah fokus. Ya, sebelum masuk ke kuis ya, silakan kalian buka HP-nya. Terus kalian klik kuis D. Ini kuisnya sebagai penilaian individu. Jadi saya minta tolong dalam mengerjakan kuis di sini kalian mengerjakannya tolong jangan melihat punya pekerjaan yang lain ya. Kalian harus punya rasa percaya diri dan tanggung jawab. Ya, di situ sudah masuk semua. Untuk masuk bergabung dengan kode 321 416. Ya, silakan masukkan kodenya. Ayo, silakan join. Nah, sudah 15 peserta. Ya, bisa mulai sekarang. Jangan sendiri, kita mulai melihat. Ya, teman. Oke, itu akan membagikan 2 hadiah, tapi kelompok 1 dan juara 1 dan juara 2 ya. Ya, Aziza dan ini namanya siapa? Mas Rehan. Silakan yang sudah mendapatkan poin yang tertinggi ya, silakan untuk maju. Tepuk tangan buat Mbak Aziza. Selanjutnya kita ke refleksi ya. Untuk refleksi kegiatan belajar mengajar hari ini, silakan kalian buka di grupnya ya. Sudah semua ya? Ya. Nah, karena kalian sudah mengisi refleksi ya, sudah mengisi umpan balik ya, kita di kegiatan penutup hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya ya, itu masih di materi kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ya, tapi dengan kerajaan-kerajaan lain yang belum didiskusikan ya. Jadi untuk hari ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak dari materi ini? Tidak. Sudah cukup jelas ya.
Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, silahkan kalian duduk kembali sesuai dengan meja. Alhamdulillah ya, kegiatan belajar mengajar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Hari ini dan terima kasih buat kalian semuanya ya, sudah bekerja sama dengan baik dengan temannya ya, tapi sudah berdiskusi juga dan juga sudah menyelesaikan tugas dari saya. Dan untuk penutup hari ini silakan ketua kelas untuk menutup doa bersama. Sabar, berdoa, mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Dan kita harus tetap semangat untuk kita semua.